Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya buat teman-teman semua, sesama wirausaha TK dan fotokopi serta usaha-usaha lainnya ya. Bertemu kembali dengan channel Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Oke. Nah, seperti biasa pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di komentar channel YouTube saya. Oke. Namun sebelumnya buat teman-teman tetap semangat menjalani wirausaha di desanya ya ataupun di rumahnya. Semoga usahanya menjadi sukses, maju dan berkembang. Oke, salam wirausaha. Nah teman-teman ya, seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di channel YouTube saya. Oke, ini yang pertama ada dari Novan Pranata ya. Novan Pranata ini menanyakan mengenai masalah pencetak kartu vaksin ya. Jadi ini tintanya jenis apa katanya ya. Jadi tintanya ini adalah jenis yang saya kan karena saya pakai vaksin Brother, jadi saya pakai tinta yang jenis Brother teman-teman ya. Oke. Kemudian katanya lagi, apakah harus mesin Brother ya Mas? Pakai tinta Epson, printer Epson bisa atau enggak? Kemudian nama kertasnya apa, yang tipis dan yang tebal itu. Oke, itu pertanyaan pertama. Oke, kemudian ada lagi dari pertanyaan dari Renaldi SP5 ya. Renaldi SP5, Mas mau tanya ini, maaf tidak sesuai dengan tayangnya Mas, gimana toh cara ganti pin di mesin EDC, bisa apa enggak ya. Kemudian ada dari Bang SWS apa nih, susah namanya ya, yang menanyakan, Bang, maaf di luar konteks, saya ingin usaha fotokopi pakai printer biasa. Saya di dalam kampung yang jauh dari jalan besar. Kira-kira kalau beli printer yang scannernya A4 cukup gak ya? Atau saya beli printer yang bisa scan F4? Banyak gak sih Bang yang suka fotokopi dan scan F4 dibanding A4? Terima kasih atas jawabannya. Oke. Kemudian ada lagi dari Rayon Font ya, menanyakan, Bang, kalau mau jadi agen mandiri itu jenis tabungannya cocok apa? Jenis tabungannya apa itu teman-teman. Oke. Jadi itu ada beberapa pertanyaan yang saya akan jawab pada video kali ini teman-teman ya. Oke. Yang pertama itu dari Novan Pranata tadi ya, mengenai masalah cetak kartu vaksin ya. Oke. Jadi kalau mau mencetak kartu vaksin ya teman-teman ya, itu pakai printer apa saja bisa ya. Jadi nggak mesti harus menggunakan printer Brother ya. Ini karena saya pakai printer Brother, jadi ya saya mencontohkannya menggunakan printer Brother. Jadi tintanya pun juga nggak mesti harus tinta yang apa-apa enggak ya, ataupun tinta yang khusus tidak ya. Jadi tetap dipakai tinta yang biasa kita pakai di mesin printer kita ya. Kalau mesinnya Epson ya biasanya dia pakai tinta yang seperti apa ya, seperti itu ya. Kemudian yang printer yang lainnya juga, pokoknya yang sesuai dengan yang biasa dimasukkan ataupun diisi di tinta printer masing-masing. Jadi nggak harus mesti tintanya yang ini ataupun yang itu ya, tapi yang biasa aja, yang biasa kita pakai pada saat kita menggunakan printer. Oke. Kemudian kertasnya, kertas yang dipakai adalah kertas ini teman-teman ya, kertas PVC ID card ya. Jadi teman-teman beli aja kertas yang namanya adalah PVC ID card ya. Ini sebentar saya taruh dulu kameranya. Nah, ini kertas PVC ID card ya. Tadi nanya katanya kok ada yang kertas tipis dan kertas tebal ya. Jadi kalau kita beli PVC ID card seperti ini teman-teman ya, sudah lengkap ya isinya. Jadi isinya ada dua macam, yaitu kertas yang tebal yang seperti ini ya, dan juga kertas yang tipis atau yang halus yang seperti ini. Jadi ini udah lengkap di dalam satu pak ini, memang sudah disediakan dua jenis kertas seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah bingung harus beli yang tipis namanya apa, harus beli yang tebal namanya apa, enggak ya. Jadi beli aja kertas PVC ID card seperti ini ya.
PVC ID card, nanti isinya sudah ada, yaitu seperti ini. Kalau di tempat saya harganya ini adalah Rp40.000. Kalau di tempat teman-teman semua saya nggak tahu ya. Satu pak ini bisa mencetak banyak kartu vaksin ya. Jadi kalau satu kartu vaksin itu kita bisa menjualnya dengan harga 20.000 rata-rata, dikalikan berapa bisa mencetak segini, itu udah untungnya banyak sekali temennya. Oke, jadi di dalam kertas PVC ini satu pak ini tuh ada dua jenis kertasnya, yang ini tipis, yang halus, dan ini yang tebal. Yang tipis ini yang kita masukkan ke dalam printer teman-teman ya. Yang kertas tipis ini yang kita masukkan dalam printer untuk mencetak tulisannya ya. Jadi kita masukkan di sini, lewat sini ya, lewat belakang sini teman-teman ya, lewat belakang sini ya. Yang di belakang ini ada lubang masuk untuk kertasnya kan. Nah, di belakang sini ya, jangan di bawah sini ya, nanti kurang bagus. Jadi harus di belakang sini mencetaknya ya, seperti kita mencetak foto ya. Kemudian setelah kita cetak di sini, kemudian kita potong-potong ya teman-teman ya. Kita potong-potong menjadi seukuran ATM. Seperti ini. Sebentar saya ambil contoh yang sudah jadi ya. Nah, jadi dipotong-potong seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi tulisannya nanti ada di kertas yang tipis ini ya, seperti ini. Kemudian setelah kita cetak keluar ya, ini ya, baru kita potong-potong seukuran seperti ini, KTP ataupun ATM. Baru kita paskan ke sini teman-teman ya. Nah, ini yang fungsi yang keduanya adalah supaya kertas ini menjadi tebal ya. Kertasnya tebal seperti kertas ATM ataupun kartu ATM ataupun kartu KTP ya. Jadi tebal seperti ini. Kalau yang dipakai cuma ini aja kan tipis teman-teman ya, cuma bisa gini-gini aja ya. Tapi kalau sudah dipotong-potong, kemudian kita tempelkan di sini teman-teman ya. Kita tempelkan, kita gunting lagi supaya berbentuk rapi menjadi seperti ini. Oke. Cara menempelkannya ini harus dibuka dulu. Ini ada lekatannya ya, kertas plastik tipis ya, nanti dikupas. Jadi dalamnya ini ada perekatnya atau lemnya. Jadi nanti yang sudah dipotong-potong ini tadi ya, seperti ini tadi, ditempelkan di sini bisa melekat ya. Kemudian setelah kita tempelkan ke sini, baru kita masukkan ke laminating supaya dia tambah merekat. Setelah kita press, kemudian kita rapikan lagi ujung-ujungnya dan pinggir-pinggirnya. Kita potong pakai pemotong kertas, kemudian kita rapikan lagi pakai gunting sehingga bisa rapi seperti ini teman-teman. Oke. Itu tadi. Jadi masalah tintanya disesuaikan aja dengan tinta masing-masing printer yang digunakan, tidak harus mesti tinta browser ataupun yang spesifik teman-teman. Oke, itu tadi buat pertanyaan yang pertama. Oke, masalah cetak kartu vaksin ya. Nanti kalau misalnya kurang paham bisa ditanyakan lagi ya, apa yang kurang paham ataupun kurang jelas. Oke. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu dari Renaldi SP5 ya. Jadi menanyakan, Mas mau tanya, tidak sesuai dengan tayangnya ya Mas, gimana tuh caranya ganti pin di mesin EDC ya. Jadi untuk ganti pin di EDC itu belum bisa temen ya. Jadi kalau mau ganti pin di pin ATM nya harus ke bank terdekat atau bank cabang terdekat dari ATM kita teman-teman ya. Oke, jadi untuk di EDC itu belum bisa. Oke. Kemudian dari Bak BS apa ini, susah namanya. Bang maaf, di luar konteks ini ya, saya ingin usaha fotokopi pakai printer biasa ya. Saya di dalam kampung yang jauh dari jalan besar ya. Kira-kira kalau beli printer yang scannya A4 cukup gak ya? Atau saya beli printer yang bisa scan F4? Banyak gak sih bang yang suka fotokopi dan scan F4 dibanding A4? Terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi teman-teman ya, saya juga pakai printer ya untuk fotokopinya, karena akhir-akhir ini mesin fotokopi saya tuh sering rusak. Makanya saya tuh malas ya untuk memperbaikinya. Jadi saya sementara pakai printer ya. Printer saya pakai adalah printer Brother T710W. Oke. Tapi ini sudah nggak keluar lagi terbarunya teman-teman ya. Jadi ada versi terbarunya lagi. Untuk versi yang ini sudah tidak ada lagi ya. Ini dulu saya beli harganya adalah Rp3.500.000. Oke.
Nah, ini fungsinya bisa fotokopi A4 dan bisa fotokopi F4. Jadi, buat yang bertanya tadi, kalau mau pakai printer itu kalau seperti saya ini ya A4 bisa, kemudian F4 bisa. Cuman kekurangannya ya kalau fotokopi pakai printer seperti ini, kita kapasitas untuk fotokopinya tidak bisa banyak. Oke, nggak seperti yang fotokopi yang besar ya. Kemudian kalau fotokopi F4, kalau dia berkasnya tuh sudah di press ataupun di laminating seperti KK, KK, akte, kemudian ijazah ya. Kalau sudah di laminating yang ukuran F4 itu dia nggak bisa untuk lewat di atas ini karena sudah pakai plastik kan, di press, jadi dia nggak bisa masuk teman-teman ya, daripada nanti rusak jadi nggak bisa. Oke, bisanya masih dalam bentuk lembaran seperti ini, baru kita bisa masukkan ke sini seperti ini teman-teman ya. Kita masukkan sini, ini untuk F4 nya. Kalau untuk A4 nya ya kertasnya di sini nggak apa-apa lewat sini. Nah, ini A4 teman-teman ya. Jadi kebanyakan yang fotokopi di sini juga yang berkasnya untungnya ke A4 ya, bukan F4. F4 itu ada tapi jarang-jarang ya. Jadi rata-rata ya A4, jadi ya masih bisa mempermudahkan usaha kita yang fotokopinya pakai printer teman-teman ya. Oke, itu tadi ya dari siapa tadi yang bertanya masalah printer ya. Jadi jangan minder ya kalau mau buka usaha fotokopi maupun ATK itu, kita tidak mesti harus langsung membeli peralatan yang mewah seperti mesin fotokopi yang gede yang harganya puluhan juta rupiah ya. Cukup memakai printer untuk sementara waktu sampai usaha kita berjalan dengan lancar, baru kita bisa membeli mesin fotokopinya yang besar teman-teman ya. Oke, yang penting bisa mendukung ya, dalam artian kalau kita punya bisa fotokopi ke kecil-kecilan seperti ini dengan memakai printer, otomatis kan masih bisa untuk menarik perhatian daripada konsumen yang mau datang ke toko kita. Selain itu kan bisa untuk memancing untuk membeli ATK di toko kita teman-teman. Oke, lagian untuk sekarang ini semenjak COVID ini teman-teman ya, fotokopi untuk soal-soal sekolah itu memang agak berkurang ya. Jadi ya paling untuk fotokopi itu ya sekedarnya aja, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 10 lembar ya, 20 lembar itu untuk perusahaan-perusahaan ataupun untuk yang anak-anak sekolah yang tapi bukan soal-soal sekolah dari sekolah seperti itu teman-teman ya. Oke, itu tadi masalah printer untuk fotokopi. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Rosian Font ya. Ini menanyakan, Bang, kalau mau jadi agen mandiri itu jenis tabungan yang cocok yang mana ya? Jadi kalau mau jadi agen mandiri itu nggak diwajibkan untuk tabungan seperti apa ya. Jadi tabungannya tabungan biasa itu aja yang warnanya biru ya teman-teman. Kalau mandiri itu seperti itu aja ya, tabungan-tabungan biasa. Cuman ya untuk ATM-nya ini teman-teman ya, untuk ATM-nya itu harus yang bisa untuk transfer banyak, dalam artian bisa transfer yang puluhan juta ya, puluhan juta. Tapi kalau ATM yang ayam jago itu kan limitnya cuman sedikit ya, cuman 5 jutaan. Tapi kalau yang seperti saya yang seperti ini limitnya bisa banyak ya, seperti ini yang hitam ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman membuka agen mandiri, bikin ATM-nya yang tanya sama si CS-nya untuk ATM yang bisa transfer banyak, supaya nanti tidak merubah ATM-nya lagi ya kalau kita sudah menjadi agen mandiri. Karena kalau ATM kita masih yang ayam jago itu transfernya masih kapasitas kecil ya, 5 juta rupiah. Jadi kalau ada konsumen mau transfer yang banyak nggak bisa teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya tentunya ATM-nya seperti ini ataupun yang seperti ini. Jadi dua-dua ini bisa untuk transfer yang banyak. Oke, jadi masalah rekening tabungan itu nggak jadi masalah ya, yang biasa aja seperti biasa kita membuka rekening tabungan. Kemudian yang penting adalah ATM-nya harus yang bisa transfer banyak. Oke, jadi seperti teman-teman ya, beberapa pertanyaan dari teman-teman semua tadi, ada 4 pertanyaan sudah saya jawab ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sesama wirausaha ya, untuk
video selanjutnya saya akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang belum sempat saya jawab. Oke, jangan lupa untuk nonton terus video terbaru dari Mas Ragil, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.